Halo, tes tes. Welcome back to Geeky Hub. Di episode kali ini kita akan ngebahas VivoMove Trend. Seri VivoMove ini memang khasnya style itu hybrid ya, analog plus smartwatch, di mana kalau misalkan kita sentuh layarnya dia akan jarum jamnya itu akan kayak kepisah gitu ke arah 9 dan 3. Ya kan ya? 3 dan 9. Apa bedanya 9 dan 3? Untuk nunjukin smartwatch-nya itu untuk kalian navigasiin, bisa touchscreen. Jadi tetap ada jarum jamnya, tapi di belakang itu udah ada smartwatch-nya juga. Mungkin ya memang belakangan ini trennya ke sana ya. Kita bisa lihat dari Garmin fokusnya di hybrid ini ada Instinct crossover yang baru saja juga keluar. Bedanya Garmin Instinct crossover itu udah ada varian solar ya, sedangkan VivoMove Trend ini belum ada. Oke, nggak perlu pakai lama, kita langsung aja balas. Kalau dalam kondisi default tentunya kita ngelihatnya pasti ini kayak yaudah ini jam analog biasa. Tetapi begitu di tap akan muncul langsung tuh smartwatch-nya lah, keluar lah itu tulisan-tulisannya. Misalkan kalian mau lihat heart rate, mau lihat activity, mau lihat body battery dan lain-lain, itu bisa setelah kalian tap. Di VivoMove Trend ini juga jenis layarnya udah berubah. VivoMove Sport itu OLED, ini menjadi LCD. Tapi resolusinya meningkat, jadi tentunya dari segi kualitas, walaupun bukan gambar ya, tapi kualitas dari tulisan-tulisan dari fitur-fitur smartwatch itu jadi sangat tajam dan lebih luas karena dia langsung satu layar, satu lingkaran lah ya. Iya, diameternya 40 mm dengan bezel stainless, jadi lebih kelihatan elegan dan membantu banget dalam memberikan kesan lebih mewah di bezelnya ini. Cocok lah untuk misalkan kalian berikan ke pacar kalian, cewek ya. Kalau misalnya pacar kalian cowok mau pakai ya nggak apa-apa sih. Ada yang warna hitam juga soalnya. Warna hitam, bezelnya warna hitam juga. Sedikit catatan untuk port chargingnya itu bukan seperti charging kalau misalnya kalian udah biasa dengan Garmin itu kan chargerannya si Forerunner, Fenix, Venu itu semua sama tuh yang colok. Nah ini agak berbeda, dia sama dengan seri Mark atau Marquee atau Marque itu dia jadi dijepit. Kayaknya yang VivoMove Sport juga sebelumnya masih yang jepit kalau tidak salah, bisa dicek lagi. Kita lanjut. Dari segi fitur memang nggak ada tidak banyak yang berubah ya. Kalau dari segi baterai, kalau dari sebelum pendahulunya itu VivoMove Sport masih sama, yaitu dengan kapasitas baterai bisa mencapai 5 hari dan bisa tambah 1 hari lagi kalau memang kalian hanya mengaktifkan watch mode. Waterproof hingga 50 meter, yaitu 5 ATM seperti biasa Garmin ya. Layarnya pun sudah Gorilla Glass. Sensor heart rate sih masih yang ngagetin. Wow! Karena hampir semua lini baru Garmin itu udah pakai Elevate Gen 4, sedangkan ini masih belum, masih pakai yang lama. Wah. Untuk navigasinya tentunya touchscreen karena nggak ada button sama sekali. Button itu kancing, bener kan? Tombol! Jadi semuanya pakai touchscreen, atas bawah itu untuk navigasi widget dan bisa tap widgetnya untuk masuk ke informasi yang lebih detail lagi. Kalau dari home, kalau kalian tahan agak lama, itu akan masuk ke menu setting. Sensor sekarang juga udah ada barometric altimeter, artinya mereka udah bisa ngitung stairs or floor climb. Oke, itu sebelumnya di pendahulunya itu belum ada. Selebihnya standar, udah pasti ada heart rate, VO2 max sudah ada, fitness age sudah ada, intensity minutes sudah ada, dan lain-lain. Yang baru itu adalah sleep scoring. Sleep scoring itu apa? Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Sleep scoring yaitu tadinya kan cuma dikasih lihat misalkan kalian tidurnya berapa lama, deep sleep berapa lama. Kalau sleep scoring itu udah ada scoringnya. Jadi lebih simple aja buat gue yang tahu emang tidur sekian lama ini, deep sleep ini bagus apa enggak, kan nggak tahu. Nah, dengan sleep scoring itu ada nilainya. Kekurangannya ini belum built-in GPS, yang artinya kalau misalkan kalian pakai untuk berolahraga, kalian harus bawa handphone karena dia connected GPS. Jadi dia bergantung dengan GPS handphone kalian untuk men-track aktivitas kalian. Misalkan kalian lari, itu dia bakalan nebeng GPS dari handphone. Sudah ada NFC, tapi di Indonesia Garmin Pay belum bisa digunakan. Bahkan, saya sedih sekali kemarin, saya baru tahu Starbucks yang tadinya ada di Garmin, sempat ada juga di Indonesia, sekarang ditiadakan. Why? Oke, kita masuk ke verdict. Overall, jam ini sih gimana ya? Memang overall, it's a very nice looking watch. Gila, oh my god. Dengan fiturnya tentunya, dengan fitur ciri khas Garmin, udah kalian bisa dapetin semua di situ ya. Body battery, fitness age, sleep scoring, health monitoring semua lengkap, activity semua udah lengkap. Kekurangannya hanya dia belum ada built-in GPS, which is no problem juga. Kalau gue sih, kalau misalkan pakai jam begini mungkin
kalian pun olahraganya bukan yang maraton atau apa gitu ya, palingan ya casual run gitu kan. Jadi pasti bawa handphone, soalnya habis itu pasti pergi makan, ngopi. Sensor-sensornya tetapnya pasti Garmin terjamin lah, walaupun mereka belum pakai Elevate Gen 4. Buat lebih pakai casual, yang nggak suka ada digital atau smart, jadi kelihatan smartwatch banget, ya cocok. Hanya saja dengan harga 4899, range-nya itu paling terdekat sama dia kan itu Forerunner 255, yang banyak pengikut Garmin itu menganggap Forerunner 255 itu adalah seri yang paling worth it saat ini. Dari segi fitur, dari segi fungsi, dan juga looks-nya itu Forerunner 255 sekarang ini paling worth it. Kalau kalian mentingin fitur-fitur dan kenyamanan pakai, udah GPS juga udah built-in, heart rate juga udah Gen 4, mungkin bisa untuk beralih ke Forerunner 255. Tapi jika memang kalian suka dari modelnya, dia 40 mm, casual, analognya dapet, smartwatch-nya dapet. Kalau itu menjadi salah satu consider kalian, this is the right watch for you. Oke, sampai di situ saja itu verdict dari kita. Kalau misalnya kalian suka, silakan dibeli. Kalau misalnya nggak suka, kita anjurin ke 255. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Saya pamit. Bye-bye.